Baiklah, masyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kajian kita surat Al-A'raf yang lalu terakhir kita bacakan ayat 123. Ayat 123. Kita akan melanjutkan ke ayat 124-nya, tetapi perlu kita ulangi sekilas ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum inna hadha lamakrum makartumuh inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pada pertemuan yang lalu membahas ayat sebelumnya, kita diinformasikan bahwasanya seluruh tukang sihirnya Fir'aun yang berjumlah 70.000 berdasarkan keterangan dari tafsir Ibnu Katsir, semuanya kalah dan beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Maka yang terjadi pada Fir'aun, murka, marah luar biasa dan mengatakan bahwasanya tukang sihir ini telah berbuat makar. Tukang sihir ini telah berbuat makar. Maka kemudian Fir'aun mengancam akan menyiksa mereka. Fasawfa ta'lamun. Niscaya kalian akan mengetahui apa yang akan kalian dapatkan. Ma ahalla bikum minal 'uqubah. Kalian akan mengetahui apa yang akan menimpa kalian dari siksaan kami. Ini ancaman Fir'aun kepada tukang sihir yang menyatakan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan Fir'aun menuduhnya makar. Yang lalu sudah kita sampaikan, sesungguhnya yang berkonspirasi siapa? Mendatangkan tukang sihir sebanyak itu. Kemudian ketika mereka meminta ada imbalan kalau bisa mengalahkan Musa alaihissalam, dipenuhi imbalan tersebut dan kalian pasti menang. Siapa yang berkonspirasi dengan tukang sihir? Ya Fir'aun itu sendiri yang berkonspirasi. Tetapi dasar muka tembok, rai gedek, dirinya yang berbuat demikian, tetapi seakan-akan gak berbuat, malah mengatakan kalian telah berbuat makar, kalian kong sama Musa, kalian akan merasakan apa yang akan aku perbuat terhadap kalian. Nah ini kalau ada orang zaman sekarang berbuat kesalahan, dan kesalahan ini diketahui publik, semuanya mengetahui, tapi seakan-akan dia tidak berbuat, seakan-akan tidak tahu. Ini namanya muka tembok. Orang sono bilang muka tembok, orang Surabaya bilang rai gedek, dan ini berarti niru Fir'aun. Dan ini berarti niru Fir'aun. Waliyadzubillah. Sekarang kita lanjutkan apa ancamannya Fir'aun. 124. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan silang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyeret kamu semua.
La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf za'amal khabith annahum mufsiduna fil ard wa sayasna'u bihim ma yasna'u bil mufsidin min taqti'il aidi wal arjul min khilaf ay al yad al yumna war rijal al yusra. Orang yang buruk ini yaitu Fir'aun, mereka menuduh bahwasanya yang di hadapannya, yang mereka kongkolingkong berkonspirasi dengan Musa alaihissalatu wassalam adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka balasan untuk orang-orang yang berbuat demikian, yang berbuat kerusakan di muka bumi, akan dikasih hukuman yang setimpal. Wa sayasna'u bihim ma yasna'u bil mufsidin. Dia akan berbuat untuk mereka hukuman sebagaimana orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Apa bentuknya? Di sini dia sebutkan sendiri. Bentuknya adalah akan dipotong secara bersilangan. Akan dipotong secara bersilangan. Al-yadul yumna, tangan yang kanan, biar bersilangan dengan kaki yang kiri. Jadi akan dipotong secara bersilangan. Kemudian setelah itu tsumma la'usallibannakum, dia menyatakan bahwasanya akan mensalib kalian fi judu'in nakhli, pada batang pohon korma, litahtazu biza'mihi ajma'in ay la af'alu hadzal fi'l bi ahadin duna ahadin bal kullukum sayadhuqu hadzal adab. Jadi Syekh Asadi melihat redaksi ini, tsummal usallibannakum ajma'in, kemudian aku benar-benar akan menyalib kalian. Jangan dikira aku akan menyalib hanya sebagian tanpa yang lainnya, jangan dikira, tapi seluruh kalian akan aku salib. Sudah dipotong secara bersilangan, kemudian disalib. Dan redaksi ini tsumma usallibannakum ajma'in, kata Syekh Asadi, la af'al hadzal fi'l bi ahadin duna ahadin. Saya tidak akan berbuat perbuatan ini untuk sebagian atau seorang tanpa yang lainnya. Jadi semuanya. Ajma'in, semuanya. Jadi benar-benar marah. Jadi benar-benar marah, benar-benar murka dan mengancam dengan siksaan yang sedemikian rupa. Apa kemudian respon tukang sihir yang telah beriman? Apa respon mereka? Ayat 125. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka, para penyihir, menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Faqala as-saharatu alladzina amanu li fir'auna hina tahaddadahum inna ila rabbina munqalibun ay la fala nubali bi'uqubatika fallahu khairu abqa faqdi ma anta qadin. Para tukang sihir yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam terhadap ancaman yang diancamkan oleh Fir'aun kepada mereka, jawabannya ringan. Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami orang kembali kepada Tuhan kami. Jadi mengembalikan urusannya kepada Allah. Jadi tenang sekali. Faqdi ma anta qadin, kata mereka, lakukan apa yang mau kamu perbuat. Lakukan. Jadi diancam demikian, tidak kemudian gemeter, takut. Lantas, ya sudahlah, saya ngikut kamu. Oh enggak, kokoh, tidak gentar. Jadi disikapinya dengan santai. Bahkan mereka
mengingatkan Fir'aun, bahkan mereka mengingatkan Fir'aun, para tukang sihir yang sudah beriman ini, dengan mengatakan ayat yang berikutnya 126, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Wa ma tanqimu minna wa ma tu'ibu minna ala inkarika alaina wa tawa'udika lana falaysa lana dzambun. Apa yang menjadikan kamu mencela kami dengan mengingkarimu, wahai Fir'aun? Apa yang menjadikan kamu mencela kami? Apakah kami berbuat dosa? Apakah kami berbuat dosa? Ini kata tukang sihir. Illa an amanna bi ayati rabbina. Kalian dendam kepada kami, mencela kami, mengancam kami, tidak lain karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami lamma ja'atna, ketika ayat tersebut datang kepada kami. Ayat yang mana? Ayat tanda kebesaran yang Allah tampakkan pada Musa, yang merupakan mukjizat yang mereka mengakui dengan sebenar-benarnya pengakuan. Gak mungkin yang ada pada Musa itu sihir, gak mungkin. Pasti itu perkara besar yang datang dari Tuhannya, diakui oleh mereka. Itulah tanda kebesaran dari Allah yang merupakan benarnya Musa dan benarnya apa yang dibawa oleh Musa yang menjadikan mereka beriman. Apakah gara-gara ini kamu dendam, kamu mencela, kamu mengecam kami, wahai Fir'aun? Apa dosa kami? Kalau memang ini dikatakan dosa, fa in kana hadza dzanban yu'abu alaihi wa yastahiqu sahibuhu al-'uqubah fa huwa dzanbuna. Kalau memang ini dikatakan dosa, ya sudahlah, berarti kami orang-orang yang berdosa. Kalau beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, yang nyata-nyata itu Tuhan yang berhak untuk diibadahi, dan Musa, Harun alaihissalam ini nyata-nyata benar dan yang dibawa benar, terus kami beriman kepada keduanya, ini dosa. Ya kalau begitu kami orang-orang berdosa. Iya, kami orang-orang berdosa. Pantas kamu mengancam kami, pantas kamu mengecam kami, mencela kami, dan seterusnya. Kami memang orang-orang berdosa kalau itu dipandang sebagai dosa. Ucapan ini kita ingat seperti ucapannya Imam Asy-Syafi'i. Kalau mencintai keluarga Nabi itu Syiah, maka saya adalah Syiah. Kalau mencintai keluarga Nabi adalah Syiah, maka saya adalah Syiah. Apakah Imam Asy-Syafi'i Syiah? Ya tidak. Di sini Imam Syafi'i sesungguhnya mau menegaskan, Syiah tidak pernah mencintai keluarga Nabi. Itu sekedar pura-pura sehingga orang-orang mengetahuinya mereka cinta kepada Nabi. Sebenarnya mau membuat pengerusakan Islam dari dalam dengan dalih mencintai keluarga Nabi. Sesungguhnya tidak mencintai keluarga Nabi. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau mencintai keluarga Nabi itu Syiah, maka saya adalah Syiah.
Ya sama seperti ucapannya para tukang sihir ini. Apa dosa kami sehingga kami diancam-ancam? Apa dosa kami sehingga kami diancam dengan suatu siksaan? Gak ada dosa apa-apa kami. Kalau yang dimaksud dosa sehingga kami harus diadab adalah karena beriman kepada Allah ketika datang mukjizat, ya betul, kalau begitu kami orang-orang berdosa. Ya betul, kalau begitu kami orang-orang berdosa. Jadi diancam dengan siksa, tapi tidak gentar, kokoh, malah balik membikin Fir'aun keder, keteteran. Sedemikian kuatnya ini tukang sihir setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, malah nantang langsung. Setelah itu para tukang sihir memohon kepada Allah, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Thumma da'awullaha ayuthabbitahum wa yusabbirahum. Mereka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diteguhkan dan diperkuat kesabarannya dengan membaca tadi, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Maka ini doa yang bagus untuk kita baca, redaksinya dari Al-Quran. Kalau kita ingin diteguhkan, ditingkatkan kesabaran oleh Allah, kita bisa membaca doa yang diajarkan Al-Quran ini. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Artinya apa? Rabbana afrih ay afdi alaina sabra, limpahkanlah, banjirkanlah untuk kami kesabaran yang besar, bukan sekedar kesabaran. Limpahkanlah, banjirkanlah untuk kami kesabaran yang besar. Kama yadullu alaiha at-tankir, lianna hadhihi mihnah azimah tuaddi ila dhahabin nafas. Karena mereka sekarang sedang berhadapan dengan ujian yang besar. Dengan ujian yang besar, di mana ujian ini bisa berpotensi hilangnya nyawa. Ancamannya dari Fir'aun sedemikian rupa, maka diserahkan sepenuhnya kepada Allah dengan cara minta diteguhkan kesabarannya. Fayahtaju fiha minas sabr ila syai'in katsir. Kondisi yang seperti itu membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Liyutsabbita al-fuadu, biar hati kokoh, biar hati teguh. Wa yatma'innal mu'min ala imanihi, dan mukmin tenang dengan keimanannya. Wa yazula anhu al-inzi'aj al-katsir, dan hilang segala runtak-runtak, kecemasan dan yang lainnya hilang. Jadi tenang menghadapi apa yang akan diperbuat oleh Fir'aun. Butuh kesabaran sehingga tetap tenang. Fana muslimin, artinya tadi matikanlah ya. Artinya matikanlah kami dalam keadaan muslim. As-Sa'di mentafsirkan ay munqadina li amrika muttabi'ina li rasulika. As-Sa'di mentafsirkan wa tawaffana, jadikanlah kami orang-orang yang taat terhadap perintahmu dan mengikuti sunnah Rasulmu. Ini tafsir As-Sa'di. Sesungguhnya zahirnya sudah Allah penuhi ketika itu. Yang pertama, kan ada reward besar, hadiah besar, dan mereka sangat berharap dengan hadiah itu. Hadiah yang berupa sesuatu yang besar, termasuk takrib,
kedekatan kepada penguasa ke dalam istana, dan yang lainnya. Barangkali kalau dalam konteks sekarang diangkat jadi komisaris di perusahaan-perusahaan, atau mungkin mendapatkan tanah untuk dikelola sekian hektar, kalau dalam konteks sekarang barangkali. Tetapi semuanya itu tidak dihiraukan lagi, karena keimanan telah masuk ke dalam hatinya, sehingga diancam dengan ancaman yang akan menghilangkan nyawanya juga tetap tenang. Jadi yang mereka berdoa, yang mereka memohon, sesungguhnya sudah Allah penuhi cash ketika itu langsung. Makanya di sini Sa'di mengatakan wadh-dhahir annahu awqa'a bihi ma tawa'adahum alaih wa Allah ta'ala thabbatahum 'alal iman. Zahirnya mereka telah menghadapi apa yang diancamkan oleh Fir'aun dan Allah mengokohkan hatinya. Dan Allah mengokohkan hatinya. Dari sini ini renungan saya. Ini renungan saya, tadabbur saya, bisa salah bisa benar. Kan kenyataannya sudah didapatkan. Kan kenyataannya sudah didapatkan, tapi tetap memohon dengan dilafazkan. Karena doa itu zatnya sendiri merupakan ibadah. Sudah Allah kabulkan, tetapi tetap memanjatkan, karena doa itu sendiri zatnya adalah ibadah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak merisaukan doa aku dikabulkan apa tidak. Yang dimaksud dari ucapannya Umar bin Khattab, karena dengan berdoa aku ibadah. Karena dengan berdoa aku ibadah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak merisaukan doaku diterima atau tidak. Yang penting aku berdoa. Dan memang orang yang tidak berdoa itu dinyatakan oleh Allah sebagai orang sombong. Berarti semakin banyak berdoa menunjukkan orang tawadhu. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ghafir? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dakhirin, hina dina. Di awalnya kan disebutkan doa. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kelanjutan ayat ini masih dalam satu ayat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Kan kalau kita pikir-pikir gak nyambung. Awalnya perintah berdoa. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Masih satu ayat. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka secara hina dina. Kok doa jadi ibadah? Maka tafsirnya adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka orang yang tidak berdoa, menyombongkan diri dari berdoa, maka menyombongkan diri dari ibadah. Berarti banyak berdoa, banyak beribadah. Tidak berdoa adalah kesombongan, tidak berdoa, banyak berdoa berarti ketawaduan. Nah, jadi secara zahir sudah Allah kabulkan ketika itu, tapi mereka tetap meminta. Wa tawaffana muslimin. Kemudian kalau kita lihat tawaffana sebagaimana tadi dibaca artinya, matikanlah kami dalam keadaan muslim. Memang ada tafsir itu juga. Kok boleh ya minta mati ya? Karena kan kita nggak boleh minta mati.
Kok boleh minta mati ya? Kita nggak boleh minta mati. Nabi SAW bersabda, disebutkan juga di dalam kitab Sahih Asyaratis Sa'ah, hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda hari kiamat, bahwasanya di antara tandanya, sebagaimana sabda Nabi, orang menghadapi beratnya bebannya kehidupan, kemudian mengatakan, seandainya aku yang ada pada posisi mereka, sambil menunjuk penghuni kubur, maksudnya mati aja aku, berat jalanin hidup. Itu tanda-tanda hari kiamat. Pengen mati, dilarang orang pengen mati, dilarang orang pengen mati, haram menginginkan kematian ketika ada beban. Tetapi perlu diketahui, menginginkan kematian ada yang diperbolehkan ketika startnya itu bukan keputusasaan. Yang dilarang adalah kalau dia bertolak dari keputusasaan. Mati saja aku, berat, nah itu berarti putus asa. Tetapi kalau menginginkan kematian, diserahkan kepada Allah. Kalau memang yang baik mati ya mati, kalau memang baiknya hidup ya hidup, maka tidak mengapa. Dan ini sesuai dengan yang Nabi sabdakan, seandainya seseorang mesti meminta kematian, maka katakanlah Allahumma tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Matikanlah aku ya Allah jika mati itu baik bagiku, dan hidupkanlah aku, atau maksudnya sembuhkanlah dari sakit kalau memang hidup itu baik bagiku. Ya, ini senada dengan yang Nabi nyatakan, kalau memang harus meminta mati, maka cara mengucapkannya seperti itu, matikanlah aku kalau memang mati itu baik bagiku. Jadi bertolaknya bukan dari keputusasaan, tetapi tawakal, menyerahkan kepada Allah. Nah sekarang mereka mengatakan wa tawaffana muslimin, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Ini bukan meminta mati karena keputusasaan, bukan meminta mati karena keputusasaan, karena di hadapannya ancaman Fir'aun yang dia penguasa diktator, apa saja dia mau maka dia lakukan. Wah berat ini, wis minta mati saja. Oh bukan begitu. Mereka orang-orang yang sangat teguh, kokoh dengan keimanannya. Tetapi seandainya memang takdirnya mati, minta mati dalam keadaan muslim, itu boleh. Minta mati dalam keadaan muslim. Hada wa fir'aunu wa mala'uhu wa amatuhum al-muttabi'una lil mala'i qad istakbaru an ayatillah wa jahadu biha zulman wa uluwa wa qalu li fir'auna muhayyijina lahu 'ala al-iqa' bi Musa wa za'imina annama jaa'a batilun wa fasad atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Mau dibaca itu berikutnya 127. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharuka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Ini Fir'aun, para pembesar dan orang-orang rakyat yang mengikuti mereka telah menyombongkan diri dari ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Wajahadu zulman wa uluwa, dan mereka mengingkarinya itu tidak lain karena kezaliman dan kecongkakan. Wong tukang sihirnya saja sejumlah 70.000 yang Syekh As-Sa'di mengatakan laisa lahu nadhir, tidak pernah ada semacam itu, tidak pernah terjadi.
besarnya pertunjukan semacam itu nggak pernah terjadi. Jadi besar sekali, 70.000 tukang sihir dan semuanya beriman. Karena ayat gamblang di depannya. Yang tukang sihir mengakui itu yang ada pada Musa bukan sihir. Sehingga mereka pun kemudian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Fir'aun, para pembesarnya dan rakyat secara umum yang ikuti mereka mengingkari ayat-ayat Allah, berarti mengingkarinya karena apa? Kezaliman dan kecongkakan. Artinya apa? Sesungguhnya hati meyakini yang ada pada Musa itu benar, Musa seorang rasul benar, yang dibawanya benar. Itu yang ada dalam batinnya mereka. Tetapi zahirnya tidak mau mengakuinya, zulman wa uluwa. Ini senada dengan firman Allah dalam surat An-Naml, wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum zulma wa uluwa. Fir'aun pembesar dan rakyatnya yang ikuti mereka mengingkarinya, padahal hatinya mengakuinya. Wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum. Jadi hatinya meyakininya kebenaran tersebut. Tetapi apa yang membuat zahirnya tidak mau diklopkan dengan apa yang dibatin? Zulman wa uluwa. Karena kecongkakan. Wa qalu li Fir'aun, dan kemudian mereka malah memprovokasi Fir'aun agar segera menimpakan siksaan untuk Musa. Mereka menyatakan, mereka memprovokasi bahwasanya yang dibawa Musa itu kebatilan dan kerusakan, dengan mengatakan apa? Ini apa namanya, ngompor-ngompori. Atadaru Musa wa qaumahu, Fir'aun, apa kamu mau biarkan Musa dan kaumnya liyufsidu fil ardi, yang mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi, bidakwah ilallah, dengan berdakwah kepada Allah, wa ila makarimil akhlak, mengajak kepada akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, mengajak kepada amalan-amalan yang baik, alatihya as-shalah fil ardi, yang sesungguhnya itu adalah perkara-perkara perbaikan dan kebaikan di muka bumi. Jadi ini nyata. Mereka tahu persis yang didakwahkan Nabi Musa apa? Tahu persis yang didakwahkan oleh Nabi Musa apa? Mengajak menyembah Tuhan yang hak, agar berakhlak baik, agar berbuat dengan amalan-amalan yang baik. Tetapi mereka mengatakan, Fir'aun, mereka berbuat kerusakan. Jadi akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik, amalan-amalan yang baik, dakwah kepada yang hak dinyatakan sebagai kerusakan. Ya, ini kan sama saja penghafal Al-Quran dituduh radikalis, ahli masjid dituduh orang radikal, ya sama saja. Ya sama saja. Jadi ini ucapannya pembesar dan rakyat umum yang memprovokasi Fir'aun. Wal'iyadzubillah. Walakinnadz zalimin la yubaluna bima yaqulun. Orang-orang zalim tidak akan ngurus apa yang diucapkan. Nyata-nyata yang didakwakan Nabi Musa kebaikan, kebenaran, tetapi justru dikatakan sebaliknya, merusak di muka bumi, enyahkan, singkirkan, siksa. Jadi mereka gak ngurus apa yang dikatakan. Ya ini yang dikatakan di awal tadi, rai gedek, muka tembok. Jadi nyata-nyata sesungguhnya yang berbuat kerusakan mereka. Tetapi orang yang baik-baik justru yang dituduh berbuat kerusakan. Padahal ayat telah datang di tengah-tengah mereka. Kita sering sampaikan bahwasanya ketika berhadapan dengan mukjizat, siapapun yang berhadapan dengan nabi yang padanya mukjizat, tidak ada celah untuk mengingkari. Nggak ada celah, pasti harus mengakui dia seorang utusan Allah dan yang dibawanya pasti benar. Seandainya tidak beriman,
ada something, mungkin egois, mungkin kesombongan, atau mungkin keuntungannya akan hilang. Kenikmatan yang selama ini diperoleh akan raib. Itu pasti diantara itu. Tadi pagi baru kita sampaikan di depan teman-teman mahasiswa. Untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW yang orang-orang pada masuk Islam ketika Nabi membaca ayat Al-Quran yang mereka katakan Muhammad bersastra. Maka untuk menghadapinya mereka menunjuk Abul Walid. Abul Walid sastrawan ternama di bangsa Arab. Abul Walid, hadapi Muhammad. Maka pembesar-pembesar nunggu hasilnya Abul Walid ketika datang. Abul Walid berangkat dengan langkah pasti penuh optimis akan menjatuhkan Muhammad. Di hadapan Nabi SAW, Nabi membaca surat Fussilat. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'radu aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna ghulf, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di surat Fussilat, itu yang dibaca Nabi ketika berhadapan dengan Abul Walid, dan Abul Walid diam, apa bahasa sini, tenggeng ini apa namanya, apa ya, diam, 1000 bahasa, gak bisa ngomong apa-apa, balik arah menuju orang-orang pembesar Quraisy yang mengutus. Dan mereka kaget, loh kok Abul Walid lemes, langkahnya gontai. Dan apa kata Abul Walid? Sungguh yang diucapkan Muhammad gak mungkin bikinan Muhammad, gak mungkin. Kemudian tidak ada sedikit pun unsur sihir, gak ada. Yang diucapkan sangat indah, sangat enak, sangat manis. Dia menggambarkan ibaratnya adalah pohon yang batangnya besar menjulang tinggi ke langit, akarnya menancap kuat ke dalam bumi, daun-daunnya sangat rindang, mengeluarkan buah-buahan yang ranum, menarik dipandang dan enak rasanya, sangat manis. Itu yang diucapkan oleh Muhammad. Masya Allah. Makanya yang mendengar masuk Islam, yang mendengar masuk Islam. Padahal gak mungkin itu pikiran Muhammad. Demikian pula nabi-nabi yang lain dengan mukjizat masing-masing mesti harus mengakui itu adalah nabi benar. Gak mungkin salah. Kalau orang tidak beriman mengingkarinya karena ada something, faktor X. Seperti yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena dipandangnya Muhammad bukan pembesar. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana mereka mengatakan, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulaini minal qaryataini azim. Gimana? Yang pasnya bagaimana? Faqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulaini minal qaryataini azim, begitu ya. Artinya mereka mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada 2 orang yang merupakan pembesar di 2 kota, Mekah dan Madinah. Ya. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ini surat Az-Zuhruf ayat 31. Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada seseorang dari antara 2 pembesar, yaitu pembesar Mekah dan pembesar Taif. Kok kepada Muhammad bukan pembesar? Jadi ego. Kok biasa-biasa bukan pembesar? Padahal kebenaran telah didapatkan dengan bertemu mukjizat. Nah sekarang Quran di tengah-tengah kita mengelak apa enggak? Kalau kita mengelak dari Al-Quran yang penjelasannya adalah hadis-hadis Nabi SAW, ya apa bedanya kita dengan orang-orang kafir Quraisy? Bedanya kita bukan orang kafir gitu aja, tetapi secara karakter kita ketempelan. Waliyadzubillah, ini saja, semoga bermanfaat. Sudah terlambat adzan isanya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.